Kartu merah konyol Ekitike, Liverpool ikut terseret dampaknya. Pernyataan berkelas Lamine Yamal usai kalah dari Dembele. Oleh Romeni pulih cedera, siap comeback untuk timnas Indonesia. Kasus Miss Hilgers di Twente bisa berujung ke pengadilan. Hugo Ekitike jadi sorotan usai menerima kartu merah konyol di laga Carabao Cup melawan Southampton. Striker Liverpool itu awalnya sudah mendapat kartu kuning karena menendang bola dengan kesal. Namun, ketika mencetak gol kemenangan, ia membuka kaus sebagai selebrasi dan langsung dihukum kartu kuning kedua. Wasit pun mengusirnya dari lapangan. Aksi emosional ini membuat Ekitike disorot oleh rekan setim dan staf klub yang menilai tindakannya merugikan tim. Akibat kartu merah tersebut, ia harus menjalani skorsing 1 pertandingan, termasuk absen pada laga Premier League melawan Crystal Palace. Ekitike kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik Liverpool, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan lebih dewasa dalam mengontrol emosi di lapangan. Di tengah performa tim yang belum menemukan konsistensi, Manchester United terus mencari potongan puzzle. Menurut laporan, setan merah membidik gelandang muda Inggris Adam Wharton yang kini bersinar bersama Crystal Palace. Wharton dianggap sebagai salah satu talenta terbaik generasi baru Inggris dengan kemampuan membaca permainan dan kekuatan bertahan yang solid. MU berencana memboyongnya pada jendela transfer musim dingin Januari 2026. Ruben Amorim menilai lini tengah masih membutuhkan tambahan kualitas agar bisa bersaing di papan atas Premier League. Wharton diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk sektor gelandang bertahan yang belakangan ini jadi sorotan. Meski begitu, transfer ini tidak akan mudah karena Palace disebut siap memagari sang pemain dengan harga tinggi. Real Madrid dikabarkan masuk dalam perburuan bek Bayern Munchen, Alphonso Davies. Pemain asal Kanada itu berpotensi hengkang secara gratis pada akhir musim karena kontraknya yang tersisa tak kunjung diperpanjang. Situasi ini membuat Madrid bergerak cepat memasukkannya ke daftar belanja utama. Los Blancos sudah lama mengincar Davies sebagai pengganti jangka panjang Ferland Mendy di sisi kiri pertahanan. Dengan kecepatan dan kontribusi menyerang yang tinggi, Davies dianggap cocok dengan gaya main Madrid. Namun, Bayern masih berharap bisa meyakinkan sang pemain untuk bertahan. Jika gagal, maka nanti bisa jadi momen bagi Davies untuk mencoba petualangan baru di Santiago Bernabeu. Ousmane Dembele tidak hanya dikenal sebagai pesepak bola berbakat, tetapi juga memiliki sisi religius yang cukup kuat. Winger asal Prancis itu merupakan seorang Muslim yang pernah berkontribusi dalam pembangunan sebuah masjid di Mauritania, negara asal keluarganya. Kisah ini muncul kembali dan mendapat apresiasi publik karena menunjukkan sisi sosial Dembele di luar lapangan. Selama ini, mantan pemain Barcelona dan Dortmund itu lebih sering diberitakan soal cedera atau performanya di klub. Namun cerita tentang peranannya membangun rumah ibadah ini memperlihatkan nilai positif seorang Dembele yang kerap tertutup dari sorotan media. Sebuah pengingat bahwa sepak bola tak hanya soal gol dan trofi, tapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat. Camp Nou, stadion ikonik milik Barcelona, akhirnya memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya. Proyek renovasi besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2023 membuat tim sementara bermarkas di Estadi Olympique Louis Companys. Camp Nou sendiri akan tampil dengan wajah baru yang lebih modern, kapasitas lebih besar, serta fasilitas berstandar dunia. Barcelona menargetkan stadion ini menjadi simbol kebangkitan finansial sekaligus identitas klub di masa depan. Dengan kapasitas lebih dari 100.000 penonton setelah renovasi selesai, Camp Nou akan menjadi salah satu stadion terbesar dan tercanggih di dunia. Fans Blaugrana kini hanya perlu menunggu waktu hingga bisa kembali ke rumah asli mereka yang legendaris. Lamine Yamal menunjukkan kedewasaan luar biasa meski masih berusia 18 tahun. Usai kalah dari Ousmane Dembele dalam persaingan Ballon d'Or kategori U21, Yamal justru memberikan pernyataan berkelas. Ia menyebut Dembele pantas menang dan dirinya akan terus bekerja keras untuk berkembang. Sikap rendah hati ini mendapat banyak pujian, baik dari media maupun penggemar Barcelona. Yamal memang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini, dengan performa gemilang bersama klub dan timnas Spanyol.
Meski gagal meraih penghargaan individu, mentalitas positif yang ditunjukkan Yamal bisa menjadi modal besar dalam karier panjangnya ke depan. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Ole Romeni, penyerang keturunan Indonesia yang sempat absen karena cedera, akhirnya kembali berlatih bersama klubnya. Sinyal positif ini membuka peluang baginya untuk comeback membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Romeni sebelumnya menjadi sorotan publik setelah proses naturalisasinya rampung, namun cedera membuatnya menepi cukup lama. Dengan pulihnya kondisi fisik, besar kemungkinan akan kembali memanggil Romeni untuk memperkuat lini serang timnas. Kehadirannya diharapkan menambah opsi dan daya gedor Indonesia yang sedang berjuang merebut tiket ke putaran selanjutnya. Fans kini menantikan debut resmi Romeni dengan seragam merah putih. Situasi tidak menyenangkan dialami Mads Hilgers di FC Twente. Bek keturunan Indonesia itu dilarang bermain karena masalah kontrak dengan klub. Hilgers bahkan disebut bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Larangan bermain tentu berdampak besar, bukan hanya bagi karier Hilgers di Belanda, tetapi juga untuk timnas Indonesia yang mengandalkan jasanya di lini belakang. Jika konflik ini berlanjut, peluangnya tampil di kualifikasi Piala Dunia bisa terancam. Pihak Hilgers disebut siap membawa masalah ini ke pengadilan agar mendapatkan kejelasan hukum. Fans Indonesia berharap situasi cepat selesai sehingga Hilgers bisa kembali fokus membela Garuda di laga-laga penting mendatang. Inter Milan mulai merasakan buah dari perubahan taktik yang dibawa Christian Cifu. Dalam beberapa laga terakhir, Inter tampil lebih agresif dengan pressing ketat dan serangan yang lebih langsung. Strategi ini terbukti manjur ketika Nerazzurri meraih kemenangan atas Sassuolo. Cifu memuji performa pemain muda Pio Esposito yang tampil menonjol, sekaligus menjelaskan pentingnya rotasi demi menjaga energi tim sepanjang musim. Meski sempat diragukan di awal, perlahan Inter kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai kandidat peraih Scudetto. Namun, Cifu menekankan konsistensi menjadi kunci agar Inter benar-benar bisa menjaga peluang hingga akhir musim Serie A. Pelatih Liverpool Arne Slot memberikan pujian kepada Federico Chiesa setelah tampil impresif di laga terbaru. Winger asal Italia itu dianggap membawa energi berbeda di lini serang The Reds. Slot juga mengomentari gol perdana Alexander Isak yang dinilai penting untuk menambah kepercayaan diri sang striker. Menurutnya, gol itu hanya awal dari kontribusi besar Isak untuk Liverpool musim ini. Dengan kombinasi pemain anyar seperti Isak dan Chiesa ditambah bakat muda Hugo Ekitike, Slot percaya Liverpool punya banyak variasi serangan untuk bersaing di Premier League maupun kompetisi Eropa. Optimisme ini disambut hangat oleh fans yang menantikan era baru di Anfield. Kontrak baru antara Dayot Upamecano dan Bayern Munich kini menemui kebuntuan. Menurut laporan, sang bek mendorong agennya untuk mendekati Real Madrid sebagai opsi alternatif. Upamecano ingin gaji lebih tinggi dan klausul bebas transfer, sementara Bayern enggan memenuhi tuntutannya. Kontrak pemain asal Prancis itu akan habis pada Juni 2026, membuka peluang baginya bergabung secara gratis ke klub lain. Real Madrid disebut sangat tertarik melihat kesempatan ini sebagai momen strategis untuk memperkuat lini pertahanan tanpa biaya transfer. Jika tak ada kesepakatan tercapai, Upamecano kemungkinan besar akan memilih menjajal petualangan baru bersama klub besar Eropa musim depan. Dalam laga Liga Eropa pekan ini, Nottingham Forest tampak akan mencuri kemenangan di kandang Real Betis. Namun, Anthony muncul sebagai penyelamat tuan rumah dengan gol penyeimbang pada menit ke-85, memaksa skor akhir menjadi imbang 2-2. Forest sempat unggul lewat 2 gol cepat Igor Jesus di babak pertama, setelah Betis terlebih dulu memimpin lewat Bakambu. Tapi Betis tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketertinggalan di babak kedua sebelum akhirnya menyamakan skor lewat aksi ciamik Anthony. Hasil ini membuat kedua tim berbagi 1 poin di laga perdana grup Liga Eropa. Penampilan Anthony yang menyumbang gol dan assist kembali menjadi sorotan utama. Manchester City melaju mulus di Carabao Cup setelah menundukkan Huddersfield Town dengan skor 2-0. Phil Foden tampil impresif. 1 gol dan 1 assist menjadi motor serangan The Citizens. Partisipasi Calvin Phillips juga mencuri perhatian karena ini jadi penampilan kembali setelah absen cukup lama, meskipun waktu mainnya terbatas. Keunggulan kontrol bola dan dominasi tak pernah lepas dari tangan City sepanjang laga.
Dengan hasil ini, City lanjut ke babak berikutnya dan menjaga momentum untuk kompetisi Liga. Napoli datang ke duel besar melawan AC Milan dalam kondisi sangat percaya diri. Klub asal Partenopei itu membawa catatan laju tak terkalahkan yang panjang di Serie A dan kini siap menghadapi tantangan di San Siro. Rentetan hasil positif ini membuat mereka berada dalam posisi kuat mengejar trofi juara. Meski Milan bukan lawan ringan, Napoli punya momentum mental yang kuat untuk menjaga tren tersebut. Jika berhasil menumpas Milan, mereka akan semakin mengokohkan ambisi dalam perebutan Scudetto. Fokus utama kini bagi tim asuhan itu adalah menjaga konsistensi dan kesiapan taktis menghadapi laga berat.